Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Masih bersama tamu kita dari Kodim 0735 Surakarta. Ada beliau, Bapak Kapten Supriyanto. Dan kita masih mengulik tentang sejarah kavaleri di Indonesia. Dan pemirsa mungkin juga ingin tahu sebenarnya kavaleri ini terdiri dari apa saja ketika kita ingin mengetahui para atau kesatuan di kavaleri ini beroperasi. Karena yang referensi yang saya baca itu kavaleri dia bagian yang mendukung pasukan infanteri, Pak. Ya, betul, Pak. Kavaleri ini menusuk ke lambung kanan atau kiri target begitu. Ya, sasaran, nah, sasaran. Nah, ya. sebenarnya kalau kavaleri kemudian ada juga artileri juga ya, artileri. Ya. Ya. Berarti ini kalau dikatakan tadi salah satu spesialnya itu juga mengejutkan lawan ya, mengejutkan lawan. Bagaimana pola penyerangan kavaleri itu ketika menuju target, atau mereka memang sebelum ke target sudah seperti survei dulu begitu, atau ini penyapu ranjau dulu? Bagaimana, Pak? Saya mohon info sih ya. Sebelum kita melangkah tentang hal tersebut, kita harus mengetahui bahwa sejarah lahirnya kendaraan berlapis baja, Pak. Oh ya, ya. Peralihan antara pasukan berkuda ke pasukan berlapis baja, Pak. Ya, ya, ya. Itu pada waktu itu, yaitu para ahli berpikir untuk bagaimana caranya mengalahkan pasukan berkuda, Pak. Itu para ahli perang tempo dulu. Kemudian muncul taktik, yaitu namanya parit. Itu bagaimana untuk kalahkan pasukan berkuda pada tahun 1914. Nah, ini, Pak. Yaitu adalah salah satu perwira Perancis, Pak. Itu menciptakan kendaraan berlapis baja. Itu, Pak. Ya. Pembuatan kendaraan berlapis baja itu sebanyak 40 unit. Dan pada saat itu digunakan sangat bermanfaat. Pertempuran sangat dahsyat dan bisa mengalahkan lawan. Itu, Pak. Itu sejarah itu. Nah, kemudian sejarah bangsa Indonesia memiliki kendaraan tempur berlapis baja. Nah, ini, Pak. Yaitu dimulai dari tahun 1937, Pak. Ini sampai 1938 saat Belanda datang, mendatangkan satuan kavalerinya, Pak, dengan tank ringan. Nah, itu tank ringan. Tank ringan itu seperti apa maksudnya? Vickers Garden, nah itu dengan ini, Pak, beratnya hanya 4,3 ton. Di awaki berapa? Itu kalau di tank, pasukan tank itu hanya 3 personil, Pak. Oh, 3 personil. Kemudian kendaraan, nah, kemudian drivernya, dan pengemudi. Itu untuk selebih pasukan regunya itu ada tersendiri, Pak. Struktur organisasinya begitu. Kalau regunya mereka menumpang apa? Menaiki apa? Itu di kita menggunakan berlapis baja juga, tapi tidak dibekali dengan kanon, Pak. Oh, begitu. Hanya senjata SMP. Ya, Diawaki juga oleh danran, Pak. Kemudian kendaraan. Ya. Itu. Iya. Saya masih sedikit mengerti tentang bedanya panzer dengan tank.
Saya menurut saya sih, saya belum tahu. Nggih. Hanya beda di roda. Iya. Oh begitu Sama ya. di alat tembak, alutsista. Kalau penyebutan roda tank itu apa? Ya kalau kita krepyak Pak itu. Ya, rantai. Rantai. Jadi Iya. dibedakan Pak. Untuk Rampur itu terdiri dari tank dan panser. Itu. Kita juga ada Pak. Yonkav Ser ada, Yonkav Panser, Yonkav Tank ada, tersendiri, terpilahkan. Itu. Ya. Jadi ini juga penggunaannya sesuai dengan medan. Oh ya. Itu. Jadi kalau misalnya di perkotaan itu sebaiknya menggunakan panser ya? Perkotaan ya, Karena tapi kita juga bisa Pak. Karena untuk rantai, rantai tank kita juga itu ada tapal Pak. Ada karet. Itu. Oh, jadi mengurangi kerusakan jalan. Jalan itu. Ya. Dan kalau ini untuk apa? Mungkin sekali waktu kita bisa main di Yon 413 ya, di sana ada mekanis. Itu Pak. Itu pengangkut personil Pak. Oh itu personil. Nah, itu memang dia panhar. Dilengkapi dengan rantai. Namun tidak memiliki kanon Pak. Oh Hanya begitu. dia pengangkut personil. Itu satuan mekanis Pak. Itu bisa Itu. 6-7 orang. 10 orang Pak. Oh 10 orang. 10 orang. Jadi satu regu. Itu tujuannya pada saat kita menuju ke sasaran, titik musuh, pergerakan. Kalau dulu infanteri kan kita cukup jalan kaki Pak. Tapi tingkat dari keselamatan, keamanan. Itu kan juga kita kurang kecepatan juga ya. Kecepatan itu juga. Maka dari itu saat ini dibentuklah Yonkav mekanis, Yon mekanis. Itu khusus dari pasukan infanteri Pak. Itu. Jadi penembakan manuver skala besar itu diserahkan kepada Satpur Banpur Pak. Itu. Ya. Kemudian untuk ban panser sendiri Pak, itu saya masih berpikir sampai sekarang ini, itu ban mati atau ban yang ada udaranya? Elastis Pak, itu seperti tubles ya kalau kita ya. Oh begitu. Iya. Kalau ditembak apa enggak bolong gitu? Sudah ada apanya itu batasannya Pak, Oh kekuatannya begitu. Pak. Ya. Jadi ketebalannya mungkin luar biasa itu. ya. Ya. Tapi kita juga belum mengetahui sampai saat ini, selama kami dinas di kavaleri nggak ada kok namanya ban panser sampai meletus. Itu. Iya Pak. Iya. Belum ada. Iya. Aduh, ini mungkin karena keingintahuan tentang panser sendiri seperti apa gitu. Dan kalau seperti Bapak dulu ketika seperti langsung Bapak ini dijuruskan begitu ke kavaleri itu. Ini apakah langsung dari awal itu langsung saya milih kavaleri? Bagaimana Pak? Itu kemungkinan dari penilaian hasil psikologi Pak. Oh begitu. Waktu pendaftaran awal. Oh jadi mungkin kan di situ bisa dibaca. Oh ini harusnya di mana? Sesuai skill, kemampuan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk pasukan kavaleri itu kan kebanyakan kan skill Pak. Materi skill. Nah, karena berhadapan dengan perlengkapan alutsista. Itu. Karena kita di situ Pak, kita harus mempelajari satu taktik tempur itu sendiri. Yang kedua
Nah, di dalamnya Pak, unsur-unsur dari Alkap Rampur, mesin utama, permesinan, kemudian persenjataan, kemudian di situ ada alat komunikasi Pak. Oh iya. Iya, itu. Terus prosedur untuk pergerakan dan lain sebagainya pada saat pelaksanaan tugas di lapangan. Itu. Iya. Maka dituntut pasukan kavaleri harus cerdas, inovatif. Itu Pak. Ya. Mengapa demikian? Karena kita harus bisa merawat dan menggunakan alat-alat tersebut. Itu Pak. Ya, Pak, ini sudah ada di penghujung waktu ini. Kita bertemu di acara Tempo Dulu ini. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, juga bisa menyampaikan tentang keberadaan pasukan kavaleri saat ini. Oh ya, kalau personel kavaleri, infanteri, kemudian artileri, itu yang paling banyak yang mana sih Pak? Atau sama? Sebetulnya Pak, izin menyampaikan untuk pasukan TNI kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu dibawahi oleh komando Kodam, berbagai seluruh tingkat provinsi yang ada di Indonesia Pak. Untuk jumlah personil yang ada, kita cukup besar Pak. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita juga masih bisa bersaing. Itu Pak, kalau untuk jumlah dan kekuatan kita. Itu. Ya. Hanya kita juga harus selalu merevisi retrofit Alkap tentang Almatsus maupun alutsista kita. Kita bisa menghadapi tantangan ke depan Pak. Itu. Kita harus perbaruan, dan kita harus juga memiliki alat cadang yang cukup sewaktu-waktu apabila itu digunakan Pak. Karena sangat penting sekarang kebanyakan adalah pertempuran kota Pak. Itu. Jadi pertempuran kota harus kita lengkapi dengan alutsista yang memadai Pak. Pada intinya pergerakan, manuver, dan daya tembak yang kuat. Seperti contoh negara saat ini yang saat kurang baik-baik saja, Pak, bisa dilihat secara fakta. Yeah. Itu sekarang sudah perang modern Pak. Gitu. Tidak harus kita berjalan kaki dan lain sebagainya. Memang itu harus kita itu memang kalau untuk pasukan infanteri sangat penting sekali Pak itu. Itu nggak dimiliki oleh seluruh pasukan yang ada di dunia ini. Justru pasukan-pasukan lain itu banyak belajar tentang taktik gerilya kita. Itu Pak. Ya, itu. memang kita merdeka itu diantaranya juga karena taktik gerilya kita ya. Alhamdulillah. Itu. Ya, itu yang dipelopori oleh Jenderal Sudirman. Iya, itu. Baik, terima kasih Pak Prihanto. Selamat berhari kavaleri Indonesia, karena Bapak juga seorang kapten kavaleri dan sudah berbagi ilmunya tentang bagaimana sejarah kavaleri di Indonesia. Selamat beraktivitas, salam untuk kesatuan di Kodim 0735 Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Dan kita bisa simak selalu acara ini di setiap Jumat pagi. Saya Rudi Ervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.